Bagaimana cara Allah berbicara kepada para pendosa yang dosanya banyak, yang dosanya berulang kali, taubat dosa lagi, dan itu udah ribuan kali dengan hal yang sama, dengan kondisi yang gak berubah. Gimana cara Allah menyapa mereka? Tahu gak cara Allah menyapa mereka? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Masih dipanggil hamba, dan hamba adalah panggilan manja, panggilan baik, panggilan mesra dari Allah kepada kita. Allah kalau menyebut nama Muhammad, Allah nggak menyebut Muhammad, Allah menyebutnya Abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Padahal kan bisa aja Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bisa kan? Kenapa nggak Muhammadin tapi Abdin? Karena kalimat Abdun atau hamba kalau dari Allah kepada kita itu tuh mesra, sayang. Sehingga ketika Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu seolah-olah kayak ayah bilang ke anaknya, wahai anakku tersayang. Di situ ada kasih sayang. Padahal yang dipanggil siapa? Ahli dosa, ahli maksiat. Yang maksiatnya itu asrafu ala anfusihim, sudah melampaui batas, udah nggak kehitung banyaknya, sudah berkali-kali gagal bertaubat, tapi Allah masih memanggil dia, ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Terus apa kata Allah ketika Allah manggil kita? Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan berputus asa untuk mendapatkan ampunan. Karena ampunan itu rahmat. Jangan berputus asa dalam taubat, karena diterima taubat itu rahmat. Jangan berputus asa untuk dapat surga, karena surga itu rahmat. Jangan berputus asa walaupun kamu itu asrafu, udah melampaui batas. Allah cuma bilang jangan berhenti bertaubat. Ya Allah, kalau saya dosa lagi, taubat lagi. Allah aja gak pernah berputus asa mengampuni kita. Kenapa kita berputus asa minta ampun? Allah nggak pernah berputus asa mengampuni dosa. Kita dosa, besoknya taubat, lusanya dosa lagi, Allah ampuni. Taubat lagi, berdosa lagi, Allah ampuni. 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita minta ampun, 1000 kali Allah mengampuni, dan tidak ada batas. Sampai nyawa ada di tenggorokan kita atau matahari terbit di barat. Maka kata Allah, la taqnatu, jangan nyerah. Belajar lagi, ajo, saya, kita semuanya, semua pendosa, yuk belajar lagi, perbaiki lagi. Semua kita punya pendosa yang bahkan sampai hari ini masih kita lakukan. Yuk kita perbaiki lagi. Terus Allah tambahkan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, gak ada kecuali. Ya Allah, saya pezina, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya makan riba, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya durhaka, Allah mengampuni semua dosa. Ya Allah, saya ninggalin sholat, Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang gak diampuni. Ya Allah, saya syirik, Allah mengampuni semua dosa. Syirik itu baru gak diampuni kalau orangnya meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau dia masih hidup minta ampun, semua diampuni. Gak ada yang gak diampuni. Pertanyaannya, mau minta ampun gak? Yang jadi masalah, kitanya yang berputus asa minta ampun kepada Allah. Selembut itu Allah memanggil para pendosa. Semoga saya, Ajo, kita semua adalah orang yang dipanggil Allah dengan kasih sayangnya. Ajo masih ingat cerita seorang pembunuh yang membunuh 100 orang. Yang ke-100-nya ahli ibadah pula tuh yang dia bunuh. Lalu ketemu dengan ulama itu bilang jangan berputus asa, bertobatlah dengan cara hijrah, pindahlah dari negeri ini. Lalu di tengah jalan dia meninggal dunia. Dalam proses perjalanan hijrahnya, ketika meninggal dunia, malaikat neraka dan malaikat surga berdebat, mau dibawa kemana ini orang, ke neraka atau ke surga? Kata yang malaikat neraka, dia kan belum selesai taubatnya, baru proses. Kata malaikat surga, tapi dia kan udah niat taubat, tapi kan dia taubatnya belum benar, belum tentu benar, karena belum sampai. Debat, akhirnya Allah bilang, ukurlah tanah tempat dia meninggal, jaraknya ke tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju. Kalau dia lebih dekat ke tempat yang dia tuju, maka dia ahli surga. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan, maka dia ahli neraka.
malaikat pun mengukur. Sebetulnya itu tanah lebih dekat ke negeri yang dia tinggalkan. Tapi Allah berfirman kepada tanah, kepada bumi, wahai bumi, dekatkan dia ke negeri yang dia tuju. Sehingga ketika diukur oleh malaikat, dia ternyata lebih dekat ke negeri yang dia tuju. Apa maksudnya dari kisah hadis ini? Allah yang merahmati dia supaya dia masuk surga. Walaupun dia belum tuntas taubatnya. Bagian kita taubat aja. Allah tuh Maha Rahman. Memang kita sedih sih kalau berulang kali berbuat dosa, gimana nanti akhir dari kehidupan kita. Tapi jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Gak ada yang sekaligus. Semuanya butuh proses. Salah lagi, perbaiki lagi. Salah lagi, perbaiki lagi. Semoga Allah berikan taufik kepada Ajo dan kita semuanya sampai ke hadirat Allah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu a'lam.